Shalom adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita masih bersama kakak guru sekolah minggu dan remaja. Kita masih melakukan ibadah kebaktian sekolah minggu dan remaja secara online. Adik-adik di rumah, kakak guru sekolah minggu dan remaja juga di rumah. Semuanya harus jaga kesehatan, jaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa sering cuci tangan. Yang paling penting lagi, adik-adik nggak perlu jalan-jalan, nggak perlu main-main di luar rumah ya, tetap di rumah aja. Kakak tahu kalian pasti bosan, tapi kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi adik-adik tetap di rumah. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu hari ini dapat berkumpul Tuhan secara online. Tuhan, kami bersama-sama menonton kebaktian ibadah sekolah minggu dan remaja Tuhan di rumah kami masing-masing pada hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan yang ada di rumah, yang sudah melayani. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa melanjutkan kehidupan, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami kembali seperti semula. Tuhan, kiranya Tuhan hempaskan semua virus-virus yang ada di Indonesia ini terutama Tuhan, dan Tuhan berikan kesehatan semuanya. Tuhan pulihkan semuanya, mulai dari perekonomian, kesehatan, dan semua yang berdampak dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Dengan Tuhan Yesus, meskipun ada badai, meskipun ada corona, kita tetap bisa tersenyum di badai ini ya. Kita nyanyi. Adik-adik pada masih semangat kan? Sekarang Kak Tasya mau nanya nih, kira-kira Tuhan Yesus itu baik atau enggak ya sama kita? Kalau menurut Kak Tasya, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita semua. Coba lihat, dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Gimana? Kita sekarang mau nyanyi ya, sebelum kita menyambut khotbahnya, kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Masih semangat ya? Pasukan Kristus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik baby, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siap untuk memberikan firman bagi kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi kita buka Alkitabnya 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Jadi Kakak akan bacakan buat kita semua ya. Elia naik ke surga. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak melihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan.
Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Jadi, kakak akan berceritakan sedikit ya. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari naiknya Tuhan Yesus ke surga setelah ia mati, bangkit, dan menunjukkan dirinya kepada umat manusia. Nah, pada perjanjian lama, kita mengetahui bahwa ada seorang nabi yang terangkat ke surga. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang sangat setia melayani Tuhan lama sekali. Jadi dia sudah melayani Tuhan hampir seumur hidupnya. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi ini sudah selesai. Jadi Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Elia penggantinya adalah Nabi Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tetap di Gilgal, tetapi Elisa mengikuti Nabi Elia kemanapun ia pergi. Jadi Elisa itu adalah nabi yang dia adalah murid Nabi Elia. Dia mengikuti Nabi Elia 18-20 tahun. Begitu setianya Nabi Elisa kepada Nabi Elia, hingga orang-orang menyebutnya bahwa Nabi Elisa itu adalah pembantu Nabi Elia. Padahal Nabi Elisa itu adalah orang yang sangat setia kepada Nabi Elia dalam melayani Tuhan. Para nabi-nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tapi sesungguhnya Nabi Elisa sudah tahu bahwa Elia akan naik ke surga. Maka dari itu Nabi Elisa mengikuti Nabi Elia untuk pergi ke sungai Yordan dan mengikutinya sampai akhir hidup si Nabi Elia. Kemudian di sungai Yordan itu Nabi Elia membuka jubahnya, kemudian menggulungnya lalu memukulkannya ke atas sungai Yordan. Untuk apa? Supaya jadi setelah dia memukulkan jubahnya itu ke dalam sungai Yordan, kemudian sungai Yordan itu terbelah menjadi dua, ke sebelah kanan dan ke sebelah sana, ke sebelah sana dan ke sebelah sini. Jadi terbagi dari dua bagian gitu loh, kanan sama kiri. Terus kemudian Nabi Elia dan Nabi Elisa berjalan di tanah yang kering dari laut yang sudah terbagi menjadi dua itu. Ketika Nabi Elia sudah mau naik ke surga, Nabi Elia bertanya kepada Nabi Elisa, "Apakah yang kamu inginkan dari aku?" Nah, Nabi Elia memberi kayak, "Kamu mau apa nih dari aku? Aku mau naik ke surga," gitu kan. Karena Nabi Elisa itu sudah setia mengikutinya. Nabi Elisa berkata bahwa ia meminta dua bagian roh dari Nabi Elia. Untuk apa rohnya? Bukan untuk jampi-jampi ya, tapi dia ingin melayani Tuhan sama seperti Nabi Elia melayani Tuhan. Jadi dia menganggap Nabi Elia itu panutannya, sehingga dia ingin melayani Tuhan sama seperti Nabi Elia melayani Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa itu adalah permintaan yang sulit. Kemudian Nabi Elia berkata, "Kamu akan menerima dua bagian rohku kalau kamu memang bisa melihat aku naik ke surga. Tapi jika kamu tidak bisa melihat aku naik ke surga, berarti kamu tidak bisa mendapatkannya." Seperti itu. Kemudian tiba-tiba datanglah kereta kuda yang berapi dari surga untuk menjemput Nabi Elia naik ke surga. Kuda itu datang, turun ke bawah sehingga menjemput Nabi Elia. Ketika Nabi Elia dijemput, ketika Elia naik ke surga dalam angin badai, dia naik ke dalam kereta berkuda yang berapi, kemudian ada badai, dia pelan-pelan akhirnya naik ke surga dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa dapat melihatnya, berarti Nabi Elisa mendapat roh atau sedikit kepintaran Elia dalam melayani Tuhan. Nah, kemudian Nabi Elisa harus pulang melewati sungai Yordan. Ketika melewati sungai Yordan itu, sungai Yordan kan sudah tertutup lagi nih. Jadi kemudian setelah gimana? Nggak lama jubahnya Nabi Elia yang dibuat tadi untuk memisahkan itu turun dari atas.
turun dari atas langit. Kemudian jubah itu digulung oleh Nabi Elisa, kemudian dipukulkannya ke sungai Yordan, sehingga sungai Yordan itu terbelah lagi ke sebelah sana dan ke sebelah sini menjadi dua bagian, sehingga dia bisa melewati sungai Yordan itu. Nah, jadi itulah cerita Nabi Elia yang naik ke surga dan diteruskan oleh Nabi Elisa. Tuhan Yesus juga naik ke surga. Tuhan Yesus juga naik ke surga. Dari awal Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, dosa kita semua. Tuhan Yesus disalibkan untuk kita. Kemudian ia mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Dari Tuhan Yesus bangkit untuk naik ke surga itu ada 40 hari jeda waktu Tuhan Yesus masih di bumi ini. Untuk apa? Kenapa kok nggak pada hari ketiga langsung naik ke surga, atau ketika dia mati dia langsung naik ke surga, tapi setelah dia mati kemudian bangkit pada hari ketiga, setelah 40 hari baru dia naik ke surga. Selama 40 hari dia memberitahukan kepada semua orang, terutama kepada murid-muridnya, bahwa dia telah hidup, sehingga murid-muridnya bisa menceritakan kepada kita nih yang sekarang masih meneruskan perjalanan hidup. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati kemudian bangkit untuk menebus dosa kita. Jadi itu namanya memberitakan Injil, melakukan pelayanan. Nah, memberitakan Injil untuk adik-adik, memberitakan Injil itu bisa lewat pelayanan apa yang akan bisa adik-adik lakukan. Nah, di saat-saat masa corona ini, pandemi seperti ini, kakak tahu kalian pasti sudah bosan di rumah, ya kan? Siapa yang masih seneng di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, nggak boleh kesana, nggak boleh kemari. Nah, di rumah kita bisa melakukan hal-hal positif, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Terutama untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, menyenangkan hati Tuhan itu berbagai macam ya caranya ya. Kegiatan positif itu apa aja sih? Misalnya adik-adik senang menyanyi, di rumah ya menyanyi. Kalau adik-adik suka ngedance, di rumah juga ngedance. Misal di rumah suka mewarnai, ya tetap mewarnai di rumah dan melakukan hal-hal yang menurut adik-adik itu baik dan menyenangkan. Nah, coba sih apa sih yang menyenangkan buat kalian, yang juga menyenangkan hati Tuhan? Kalian tahu nggak? Nanti kakak pengen tahu nih, kalian tahu nggak apa aja yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati kalian? Kakak tunggu jawabannya ya. Oh iya, untuk tugas-tugas yang sudah kakak kasih kemarin, yang belum mengumpulkan sampai sekarang masih banyak ya. Kakak akan kasih nilai nanti yang paling bagus atau yang paling semangat mengumpulkan ide kegiatan positif atau kegiatan menyanyinya atau contoh mengasihinya bagaimana yang sudah kakak tugaskan kemarin, akan kakak kasih hadiah setelah pandemi ini berakhir. Ingat ya, jadi kakak tunggu semua tugas-tugas yang kakak kasih ke kalian. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada firman Tuhan minggu ini, kita mengenal dua tokoh yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, yaitu Nabi Elia dan juga Elisa. Dan di sini kakak ingin bahas lebih jauh lagi mengenai kedua tokoh ini. Yang pertama untuk Nabi Elia, pada cerita minggu ini, kita bisa tahu bahwa Nabi Elia adalah seorang pemimpin yang berhati besar. Kenapa? Karena tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk melepaskan kepemimpinannya, mewariskan kekuasaannya kepada seorang pemimpin yang baru. Kita bisa tahu pada saat Elisa menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang nabi yang besar seperti Nabi Elia. Di sini Nabi Elia dengan bijaksana mengatakan bahwa semua hal yang sudah Nabi Elia capai sampai dengan saat itu bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena campur tangan dari Tuhan. Dan di sini Nabi Elia meyakinkan Elisa bahwa ia akan menjadi seorang nabi yang besar dengan kehendak Tuhan atau dengan wewenang Tuhan saja. Di sini kita bisa tahu bahwa Nabi Elia memiliki iman yang tepat sebagai pemimpin karena
kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu, seorang pemimpin itu bukan karena jerih payahnya sendiri, tetapi karena ada campur tangan dari Tuhan. Tokoh yang kedua ada Elisa. Di sini kita bisa tahu bahwa Elisa itu adalah seorang yang setia kepada gurunya, yaitu Nabi Elia. Karena sudah beberapa kali Nabi Elia menolak keberadaan dari Elisa, tetapi karena kegigihan dan karena tekad dari Elisa untuk menjadi seorang nabi yang besar, sehingga pada sampai akhir hayat Nabi Elia, Elisa terus mengikuti jejak dari Nabi Elia. Di sini karakter seorang Elisa benar-benar harus kita contoh, karena jika kita nanti sudah sukses, kita sudah besar nanti, kita nggak boleh lupa yang namanya jasa seorang guru ataupun orang lain yang sudah memberikan pengajaran buat kita. Pada saat Elisa mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang nabi yang besar seperti Nabi Elia mengatakan bahwa hal tersebut akan bisa ia dapatkan kalau Elisa bisa melihat Nabi Elia terangkat ke surga. Dan ternyata Elisa bisa melihat hal tersebut, bisa melihat Nabi Elia terangkat ke surga. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa Elisa memiliki kesetiaan dan kualitas yang sangat baik untuk menjadi seorang penerus dari Nabi Elia. Di sini kita bisa tahu bahwa apa yang didapatkan oleh Elisa ini melalui proses yang sangat panjang, proses yang sulit, yang tidak mudah untuk dilalui. Tapi karena kegigihannya, karena tekadnya yang kuat, karena kesetiaannya, dan yang paling penting adalah karena kehendak Tuhan, maka ia bisa menjadi penerus dari Nabi Elia. Dan hal yang paling penting yang bisa kita contoh dari Elisa ini adalah dalam hal pelayanan. Bagaimana kita diciptakan dan kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan? Banyak hal yang bisa kita berikan, yang bisa kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Salah satunya adalah melalui talenta dan bakat kita. Karena talenta dan bakat itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita. Jadi sudah seharusnya kita mempersembahkan talenta kita, bakat kita yang terbaik untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada yang bakatnya menyanyi, ada yang bakatnya menari, ada yang bakatnya melukis, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Ada juga yang punya bakat di bidang olahraga. Bukan hanya bakat di bidang seni atau di bidang olahraga aja, tapi mungkin adik-adik mempunyai bakat di bidang lain juga. Misalkan nih, sekarang ini kan adik-adik pada stay at home, banyak melakukan aktivitas di rumah. Jadi banyak adik-adik yang meluangkan waktunya untuk melakukan hal-hal baru. Contohnya ada yang tiba-tiba pinter masak, ada yang tiba-tiba pinter nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju. Itu juga merupakan suatu bakat loh. Karena apa? Karena kita melayani orang tua. Kita mengurangi beban dari orang tua kita. Dan dari situ juga kita melayani Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang sekolah yang saat ini melakukan proses belajar di rumah, proses sekolah di rumah, ketika kalian melakukan proses tersebut dengan baik, kalian fokus, kalian memahami setiap pelajaran yang ada, itu juga merupakan suatu pelayanan buat Tuhan. Apalagi sekarang kalau stay at home, kalian kan pasti sering banget pegang gadget, sering banget pegang handphone ya. Nah, kalian harus menggunakan media tersebut dengan bijak. Misalkan menggunakan handphone untuk membantu lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Khususnya untuk adik-adik yang punya sosial media, kalian usahakan untuk menggunakan sosial media dengan bijak. Jangan sampai menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakanlah untuk mencari informasi yang bisa mengembangkan diri kalian. Karena adik-adik sekarang ini banyak banget hal yang bisa membuat kita terlena, yang bisa buat kita lalai, sehingga kita melupakan untuk melayani Tuhan. Apalagi keadaan sekarang ini, jangan sampai kita lupa untuk melayani Tuhan. Melalui talenta yang kita punya, melalui bakat yang kita punya, melalui semua hal yang bisa kita lakukan dengan baik. Karena keadaan sekarang ini nggak boleh mengalahkan kita. Malah sebaliknya, kita harus bisa mengalahkan dan kita harus bisa melawan semua keadaan yang kita rasakan saat ini. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi di sini kita nggak boleh patah semangat. Di situasi yang seperti ini, kita jadi nggak melayani Tuhan. Tetapi sebaliknya kita harus tetap semangat, malah harus lebih semangat lagi, memikirkan dan mewujudkan apa sih hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk
membuat hati orang tua kita senang, untuk membuat saudara kita senang, terlebih untuk melayani Tuhan. Karena talenta kita, bakat kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang tua kita juga, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, untuk orang banyak, terlebih untuk Tuhan. Karena kita sudah diberkati Tuhan, jadi sudah seharusnya kita menggunakan berkat itu untuk memberkati orang lain. Jadi melayani Tuhan itu bukan pilihan ya, tapi merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Jadi kita harus mengucap syukur dengan cara melayani Tuhan sebaik-baiknya, menggunakan talenta kita, menggunakan bakat yang kita punya, menggunakan hal-hal terbaik yang kita punya di dalam diri kita. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus seperti Elisa yang mempunyai kesetiaan, yang mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga nantinya kita juga bisa menjadi pemimpin yang besar apapun impian kita. Tetap semangat ya adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan acara kebaktiannya, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk memuliakan nama-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami masih sangat yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini Tuhan, di dunia ini sedang terjadi masa pandemi corona Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami tetap terus, iman kami tetap kuat Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Engkau membantu semua orang yang terlibat dalam usaha untuk mengurangi pandemi ini Tuhan, mulai dari tenaga medis, pemerintah, hingga masyarakatnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bersama, kami akan mampu untuk melawan segala macam penyakit Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga Tuhan untuk adik-adik kami yang sedang dalam masa studi Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan studi yang baik Tuhan. Mereka bisa menjalankan studi yang baik Tuhan, meskipun di tengah musibah ini Tuhan. Berkatilah juga Tuhan gereja kami Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan menginginkan sebuah gedung baru Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi segenap pengurus panitia pembangunan Tuhan, agar kami bisa mendapatkan gereja yang kami inginkan Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah juga semua orang jemaat-Mu Tuhan yang ada di Sidoarjo ini Tuhan. Engkaulah yang melindungi kami Tuhan, supaya kami selalu terberkati Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami, memberkati kami dalam kegiatan ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya apapun yang kami dapatkan setelah khotbah dan ibadah ini Tuhan, Engkau bisa membantu kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah apapun firman yang ada tersebut bisa kami lakukan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Ampuni segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik.